Jadi topik kita di hari ini adalah UI Style Guide. Topik ini tuh sebenarnya topik ini ya, berganti begitu ya dari kelompok topik yang kemarin kita pelajari. Kalau kemarin kita pelajari kelompok topik yang kaitannya dengan back end, bisa dibilang ya, poin-poin sebagian kecil saja dari poin-poin atau topik-topik yang ada dalam back end. Nah, sekarang kita membahas ya satu topik saja dari di antara banyak sekali topik-topik yang ada dalam pembahasan front end gitu ya, yaitu namanya adalah UI Style Guide. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini ya, jadi melalui perkuliahan kali ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang ada di dalam UI Style Guide. Kemudian yang kedua, menerapkan UI Style Guide sesuai dengan kegunaan yang tepat. Nah, UI Style Guide ini sebenarnya materi yang mungkin Anda bisa ini ya, Anda sudah pernah lihat tampilannya begitu ya, tapi nggak tahu kalau ini namanya Style Guide. Nah, kenapa kok seperti itu? Nanti akan saya tunjukkan ya contohnya begitu. Nah, untuk latar belakangnya ataupun urgensinya, kenapa sih kok perlu uh, Style Guide ya? Urgensi di sini ada kaitannya dengan kalau kita nggak pakai Style Guide itu uh, masalahnya apa ya? Gitu ya. Masalah-masalahnya itu yang timbul yang pertama kekacauan warna. Anda tahu bahwa warna itu kan ada kode hex-nya ya. Warna itu kan ada kode hex-nya. Kalau misalkan nanti developer yang awal-awal, misalkan suasananya merah, saya tahulah websitenya UMM gitu kan ya. Websitenya UMM itu merahnya kode hex-nya berapa sih? Gitu ya. Itu kalau yang eh, developer yang baru merahnya nggak sama, nah itu akan jadi kekacauan warna. Loh, ini kok merahnya nggak sama ini. Yang satunya merahnya UMM, yang satunya merahnya agak muda. Nah, itu bisa jadi kalau tanpa style guide. Dan juga di dalam style guide ini mengurusi tipografinya juga. Salah satu elemen yang ada di dalam style guide itu ada tipografi. Tipografi itu ya terkait dengan font ataupun jenis font gitu ya, dan juga nama jenisnya itu serif atau sans serif begitu ya, dan juga nama fontnya apa. Ada ada juga ukuran-ukuran fontnya ya, ada juga ketebalan atau weight-nya teks yang berbeda. Nah, itu fontnya atau tulisannya pun juga juga harusnya atau baiknya itu sama ya dari awal development sampai nanti ketika ada di developer yang baru masuk selanjutnya itu harusnya sama terus sehingga tidak rancu gitu ya. Kemudian ada juga beban eh, kognitif tinggi. Kalau misalkan nanti satu developer gaya membuat UI-nya itu tersendiri, nanti ada tambahan developer yang lain yang dia punya gaya tersendiri, itu akan eh, apa pengguna yang menggunakan aplikasi itu akan beradaptasi dengan pola-pola yang selalu baru, yang terlalu sering berganti, gitu ya. Ini kenapa kok dulu diusulkan gitu ya, ada yang namanya UI Style Guide. Nah, ya dari definisi dulu, nanti sebelum kita ke contoh ya. Jadi UI Style Guide ini dokumen panduan sebenarnya kan, disebut juga guide ya. Jadi dokumen panduan yang dia itu statis atau semi statis ya, yang merinci elemen visual yang ada dalam produk spesifik. Nah, ya sebenarnya kalau Style Guide itu produknya bukan hanya aplikasi saja ya. Kalau misalkan produk desain yang lain ya, misalkan eh, karena kalau website itu kan ya salah satu produk desain juga ya. Jadi produk-produk desain yang lain kalau misalkan memang merahnya atau tipografinya pakai apa itu juga ada, bisa juga dipakai style guide gitu ya. Jadi ini tidak terikat hanya ke dalam desain aplikasi di informatika, bahkan lebih dulu gitu ya, produk desain yang lain di luar informatika. Nah, jadi dokumen ini mendefinisikan standar ketat terhadap warna. Maksudnya kalau nanti putihnya putih betul, kode hexnya FFFFFF misalkan ya, yaitu ya di sepanjang aplikasi ya harus pakai putih yang FFFFFF itu begitu ya. Kemudian tipografi fontnya pakai apa jenis, misalkan sans serif
namanya apa misalkan Calibri misalkan ya. Nah, itu ya di semua bagian ya harus pakai Calibri, tidak boleh ganti-ganti font gitu ya. Dan juga grid, kemudian icon pack-nya ya. Nah, itu juga perlu distandarkan dari awal pengembangan sampai akhir pengembangan. Nah, tujuan utamanya ya ini menjamin eh, apa eh, tampilannya itu akan selaras ya di seluruh bagian aplikasi. Kita sadari ya bahwa satu aplikasi yang besar itu berasal dari satu fitur-fitur yang ditambahkan kemudian gitu ya. Jadi mungkin yang pertama dikembangkan itu fiturnya belum ada. Di rilis atau versi yang selanjutnya itu sudah ada fitur baru. Tapi dalam fitur baru tersebut gaya visualnya kok sama gitu ya. Gaya visualnya kok kohesi dengan yang sebelumnya begitu ya. Nah, itu apa kohesi itu apa ya? Misalkan ya ini nggak bagian terpisah gitu ya. Ini satu bagian yang sama begitu kan ya. Nah, itu tujuan utama ya dari style guideline ini atau style guide-nya ini ya. Sehingga nanti tujuan utamanya apa pengguna itu ya kalau mau pakai fitur baru juga enggak kesusahan ya, tidak kesusahan begitu. Nah, di sini saya akan sambil tampilkan contohnya sambil menjelaskan apa itu terminologi gitu ya. Banyak dari kita mungkin tahunya oh style guide itu desain sistem ya. Style guide sama desain sistem itu hal yang sama. Nah, itu ya mungkin bisa dianggap sama tapi ada kalau mau dikategorikan itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi desain sistem itu gabungan antara UI style guide dan juga komponen library-nya. UI style guide itu adalah dokumentasi secara apa ya visual begitu ya, dari warna, dari tipografi dan juga komponen-komponen stylenya yang lain. Nah, kalau komponen library-nya itu sudah disediakan kodenya untuk bisa memanggil atau menggunakan komponennya betulan di dalam aplikasi Anda. Nah, ada panduan tertulis sama ada komponen kode realnya. Ini yang membentuk namanya desain sistem. Nah, di sini saya akan coba tampilkan ya contoh dari style guide. Nah, ini dari Florida Atlantic University. Saya pindah ke PDF ini tampil muncul Muncul, Pak. muncul ya. Jadi di sini ada style guide dari Florida Atlantic University. Tujuannya apa ya? Tujuannya ketika nanti ada developer selanjutnya yang mengembangkan produk-produk atau website atau aplikasi dari Florida itu ada eh, ini ya terikat dengan hal ini. Di dalamnya itu ada apa panduan contoh misalkan colors. Terus kemudian ada tipografi. Nah, ini hal-hal eh, yang diatur gitu ya di dalam panduan ini. Contoh kalau yang colors itu bagaimana? Kalau yang colors, nah ini ada eh, contoh ada tipografi ya, kemudian ada di sini ada colors, ada primary color palette. Kalau primary colornya itu birunya itu hexnya segini ya, 003366. Kalau yang Florida, kalau yang red itu CC 0000 dan seterusnya. Ini ada primary, ada extended dan seterusnya, begitu ya. Ada juga tipografi yang atas. H1 harus fontnya Avenir, uh, Avenir Book ya, Avenir yang jenisnya book di sini, kemudian 42 poin ukurannya. Terus kemudian H2-nya, heading 2-nya digunakan untuk hero text. Ini fontnya namanya Avenir Heavy. Terus kemudian ada poinnya 34 dan seterusnya. Ini contoh dari style guide. Nah, style guide ini beda dengan apa tadi? Desain sistem ya. Nah, desain sistem ini saya pindah ke di sini ya. Jadi di sini dicontohkan ada desain sistem dari UAA, Uni Emirat Arab ya kalau di bahasa Indonesianya ya, UAA. Jadi UAA ini dia membuat desain sistem gitu ya, bahkan sangat lengkap ya. Contoh untuk button ya. Untuk button itu dia membuat atau mengkategorikan kalau mau mendesain button harus
dipisah-pisah ya, apakah itu solid button, outline button, atau soft button, atau link button misalkan. Nah, ini uh, berbeda-beda ya. Jadi solid button, ada outline button, ada soft button, ada link button gitu. Ini apa ya? Ya kalau ininya saja tanpa kode itu kan ya style guide namanya juga ya. Kalau yang ininya saja tanpa kode. Tetapi di sini dia menyebut ada desain sistem. Kenapa? Karena ada langsung dikasihkan kodenya begitu ya. Ya pastinya nanti perlu ada satu prosedur ya, eh apa mengimpor eh, pack-nya ya, mengimpor paket-paketnya yang bisa dipanggil di sini begitu ya. Nah, itu desain sistem gitu ya. Jadi kita bisa tahu di sini kalau sorry, style guide ya itu sebenarnya ya salah satu bagian begitu ya dari desain sistem. Kalau nanti perlu kok apa sudah ditambahi komponen juga ya, jadi style guide terus juga komponen UI ini dalam bentuk source code-nya yang tinggal panggil misalkan itu ya disebut desain sistem. Nah, ini eh, yang disebut apa ya ekosistem desain ya. Oleh karena itu tadi kita kenapa kok ini masuk ke apa yang namanya front end begitu ya. Ya ini salah satu bagian kecil dari apa yang perlu dipelajari di front end begitu. Oke. Nah, ada juga istilah baru yang lain ada brand guidelines. Ini lebih lebih apa ya? Lebih khusus lagi menyangkut tentang identitas merek ya. Jadi kalau UI style guide itu tersendiri ya. Ada juga yang memisahkan brand guideline sama UI style guide atau juga yang menggabungkan gitu ya. Ada juga yang menggabungkan di dalam UI style guide-nya. Jadi di sini ada istilah ada brand guideline tersendiri. Dia lebih khusus lagi mengatur tentang bagaimana sih visual yang menyangkut brand image gitu ya atau image dari suatu brand begitu. Nah, ini ada satu hal yang lain lagi terkait guidelines-nya begitu. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen gitu ya. Yang pertama komponen utama, terus kemudian nanti selanjutnya ada komponen yang kaitannya sama interaksi ya. Masih saya menampilkan slide ini masih tampil full screen ya. Masih Kak. Masih Kak. Oke, jadi di sini ada komponen utama, beberapa di antara banyak sekali yang bisa dijelaskan sebenarnya ya. Tapi nanti kita di sini ada warna, ada tipografi gitu ya, ada ikonografi, ada hierarki, ada spacing dan seterusnya. Oke, kita uh, masuk ke bagian warna ya. Warna dan biasanya peran semantik dari warna istilahnya ya. Jadi warna itu bisa karena masing-masing style guide itu gaya pembahasaannya kan beda-beda ya. Ada primary color, secondary color gitu saja. Ada apa eh, primary color sama semantic color itu juga ada begitu ya. Tapi umumnya itu kalau di sini saya ambilkan dari contoh gitu ya. Itu seperti warna gitu ya. Ini primary colornya, terus kemudian di sini ada secondary colornya. Nah, kalau primary colornya itu digunakan untuk ya ketika halaman dibuka ya, ketika secondary color itu bisa juga disebut ketika nanti apa bagiannya tuh di hover misalkan. Jadi birunya asli seperti ini, ketika di hover jadinya seperti ini, itu juga bisa ya sesuai dengan guidelines-nya begitu ya. Penggunaan secondary color-nya itu digunakan untuk apa? Ya, tapi secara umum itu ya color-nya itu ya ada primary, ada secondary gitu ya. Dan juga color-color atau warna-warna yang digunakan untuk merepresentasi status ya. Jadi berhasil, terus kemudian error, kemudian peringatan gitu ya. Terus kemudian ketika warnanya itu di hover dan seterusnya atau diklik dan seterusnya ya. Oke, kemudian ada wah kalau warna itu ada juga disebut background ya. Backgroundnya itu warnanya apa? Apakah putih gading ataukah putih yang FF tadi gitu ya ataukah background warna yang lain ya. Jadi di sepanjang aplikasi itu background color-nya juga harus sama semua gitu ya. Jadi kalaupun misalkan aplikasi sedang loading
tidak ada elemen yang sudah di load, yaitu ya background color-nya terlebih dahulu gitu kan ya yang di load. Kemudian kalau warna benar dan salah mungkin dulu pernah ingat ya di pelajaran interaksi manusia dan komputer ya. Jadi kombinasi background yang terang dengan teks yang gelap itu bisa menghasilkan keterbacaan yang baik ya karena kontrasnya baik begitu ya. Terus kemudian tentang konsistensi ya, misalkan warna merah itu digunakan untuk elemen-elemen yang peringatan, terus kemudian pesan error. Nah itu ya secara konsisten harus dijaga di seluruh seluruh ini ya, seluruh area begitu. Oke, kemudian setelah color ini juga ada bagian dari tipografi dan juga hierarki visual. Hierarki visual di sini terkait hierarki tipografi ya. Jadi umumnya kalau di tipografi itu Anda familiar ya dengan title atau H1 ya. H1 itu ya istilah-istilah ini ya. Header yang paling membutuhkan font yang paling besar itu dikasih H1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk homepage title. Kalau Anda menulis title-nya halaman itu apa, itu harus pakai H1 gitu ya. Fontnya apa? Avener Book ukurannya 42 poin. Terus kemudian kenapa kok disebut hierarki? Karena ada H2 hierarki yang di bawahnya. Kalau Anda mau menulis hero text ya, itu fontnya Avener Heavy 34 poin gitu ya. Di sini ada hero text-nya. Kalau Anda menulis H3 begitu ya. Nah, H3 ini ya misalkan ada halamannya atau kontennya begitu ya. Nah, ini tipografinya ya terkait dengan font apa, terus jenisnya dia apa, ukurannya berapa, dan juga hierarki visualnya, gitu ya. Oke, ini ada juga istilah yang lain ya, ada display dan headline, ada juga body text yang seperti ini, kemudian ada label dan caption seperti itu. Oke, kemudian ini ada aturan tipografi. Nah, ini kalau kalau best practice-nya begitu ya. Maksimal gunakan 2 font families, nggak usah terlalu banyak ya untuk font families-nya. Kemudian tinggi baris yang tepat ya. Kemudian ada skala proporsional aja. Ada istilah golden istilahnya ini ya golden ratio gitu ya untuk terkait dengan hierarki dan topografi itu yang Anda bisa pelajari gitu ya. Kalau memang berkecimpung di bagian desain. Kemudian icon ya, icon itu bisa di sudah disediakan icon pack-nya begitu ya. Atau juga kalaupun iconnya itu nggak ada disediakan tapi biasanya diatur ya. Contoh 24 kali 24 ataupun 32 kali 32 gitu ya atau warnanya itu harusnya sebagaimana itu diatur ya bagian ikonnya. Kalau di sini ini contoh icon pack ya, icon pack yang sudah disediakan dan tinggal dipanggil namanya apa begitu. Kemudian ada ini malah bahkan ini ya bukan bukan elemen-elemen yang semacam tipografi, warna dan seterusnya, tapi di sini mengatur ke gambar ya, bahkan gambarnya itu yang mau ditampilkan bagaimana itu juga diatur. Ini saya ambil dari contoh dari University Style Guideline tadi ya. Nah, ini pedoman ilustrasi. Ya, contoh dari University Style Guide tadi, kalau misalkan mau menggambarkan ada gambar ya mau menggambarkan paragraf itu bagaimana itu diatur. Kalau paragrafnya terkait sunny optimism ingin menggambarkan optimisme gitu ya, keceriaan dan seterusnya itu gambarnya harus bentuknya bagaimana? Natural looking, energetic shots of possible people, positive people in action, ya, colorful, bright image that reflect the mood and environment surrounding Florida Atlantic. Kalau di paragrafnya itu sunny optimism, ya, mengandung optimisme, semangat, ceria, gitu ya.
itu gambarnya harus begini, energetik, harus colorful, harus diambil di siang hari gitu ya, bright image, kemudian lingkungannya di sekitar kampus Florida Atlantic begitu. Kemudian ada juga kalau misalkan gambarnya menunjukkan quiet confidence ya. Kalau quiet confidence ini menunjukkan apa namanya? Ya confidence tapi tenang begitu ya. Ya, yang dimunculkan adalah shots that portray a confident individual who is secure in their abilities and ready to take on the world. Jadi gambarnya harus foto seseorang yang sedang dia itu mengerjakan apa yang dia ahli di dalamnya, begitu ya. Jadi sampai panduannya itu mengatur hal tersebut, nggak cuma sekedar yang terlihat-terlihat begitu ya di icon, tipografi dan warna tadi, begitu. Ini bagian yang pertama. Itu komponen yang apa ya? Saya sebut ya komponen dasar begitu ya. Komponen dasar. Kemudian ada juga komponen interaktif. Komponen interaktif ini yang membentuk pengalaman pengguna. Kenapa? Karena dia itu bisa diinteraksikan oleh pengguna ataupun sebagai apa ya komponen cara komputer itu untuk berinteraksi dengan pengguna ya. Jadi penggunanya yang bisa menggunakan komponen ini ataupun ini cara komputer untuk berkomunikasi kepada pengguna. Nah, ini ada button, ada form input ya, terus kemudian komponen-komponen yang lain. Contoh yang pertama ya tentang komponen ini ya interaksi yaitu adalah button. Button itu umum kalau diberikan ini ya, diberikan guideline terkait dengan default buttonnya itu bagaimana. Kalau hover state-nya itu bagaimana. Oh ternyata defaultnya button seperti ini, hovernya itu ada semacam kayak bayangannya begitu ya. Kalau di seperti ini. Kemudian button ketika di disable bagaimana? Ini bentuknya seperti ini. Ketika aktif bagaimana? Ini bentuknya seperti ini. Ya, ketika loading bagaimana bentuknya seperti ini. Nah, ini uh, button ya. Jadi terkait dengan button itu seperti ini. Ada juga komponen selanjutnya ya, ada form input pastinya. Ya, jadi untuk gunanya adalah untuk memasukkan komponen sesuatu begitu ya. Oke, jadi di sini ada ya elemen yang pertama label and place order. Ya, bahkan di sini kalau mau mendesain suatu elemen itu harus ada tulisan begini gitu kan ya. Ada tulisan eh, apa? Tulisan errornya, terus kemudian pesannya itu di sini ada pesan kesalahannya itu kenapa ya, error kok kenapa, errornya kenapa gitu ya. Terus kemudian ada di sini ada icon seperti ini, 3 begitu ya. Ini saya ambil dari panduannya eh, apa ya Google ya. Jadi lebih umum lagi, lebih kalau misalkan mau membuat produk-produk Google itu ya panduan terkait mendesain form inputnya itu seperti ini. Nah, kemudian ada juga komponen card. Kalau mau membuat card itu harus ada yang pertama ya, ada bar yang ada di sini di atas ya, top bar. Terus kemudian ada yang kedua ada ikonnya ya. Kemudian ketiga ada title-nya, kemudian yang keempat tuh secondary text-nya gitu ya. Terus kemudian ada detail text-nya ya. Kemudian di sini ada ilustrasinya dulu, terus kemudian ada detail text-nya, kemudian ada action-nya. Kemudian ada tombol share-nya. Nah, ini ada masih dari Google juga ya. Jadi ini komponen card. Uh, Misalkan di sini ada jendela dialog ya, ada jendela dialog. Kalau misalkan mau mengeluarkan jendela dialog itu yang pertama harus page title-nya tidak ditutupi. Ya, jadi jangan dimunculkan di atas page title. Kenapa? Supaya dia bisa tahu, oh ini saya nggak pindah ke halaman lain. Ya, jadi saya tetap di page title yang ini saja, gitu ya. Dialog itu yang ini ya, sorry, dialog itu kan yang ini ya. Dialog itu yang ini. Nah, eh, jadi supaya tidak ini ya, tidak ditutupi, supaya si pengguna itu tetap eh, tetap tetap sadar gitu ya bahwa oh ini nggak pindah kok, tetap di halaman ini. Terus kemudian yang kedua ya harus ada
area terpisah seperti nomor 2 ini, terus kemudian nomor 3 pesan yang jelas, headernya itu bagaimana, pesan pesan secara umumnya gitu ya, pertanyaan atau pesan begitu. Terus kemudian nomor 5 ini detail tulisannya, nomor 6 ini aksinya ya, pilihan-pilihan pilihan aksinya. Terus kemudian nomor 4 itu bagaimana keluar dari sini kalau dia belum mau mengambil keputusannya. Nah, ini panduan tentang dialog begitu. Nah, terus kemudian ada juga itu beberapa ya di antara sekali lagi banyak sekali ya, banyak sekali yang panduan apa itu komponen dasar ada dasar ya ataupun komponen yang terkait interaksi. Ada juga sedikit ya terkait sistem grid ya. Contoh sederhananya kalau pakai 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 di smartphone itu gridnya ada 4 kolom. Nah, nanti berarti aplikasinya mengambil berapa kolom sih? Nah, itu dibantu dengan grid seperti ini. Kalau di laptop itu gridnya ada standarnya 12 kolom gitu ya. Nah, itu gridnya mau mengambil di mana? Itu diambil di sini begitu. Kemudian ya ada juga ini ya masih dengan pola interaksi atau pola umpan balik ya dari komputer ke pengguna. Contoh, komputer itu ingin menyampaikan prosesnya ini sistem itu sedang memproses dan prosesnya itu lamanya sekian, itu dipandu atau dibuat ada guideline-nya sendiri. Contoh di sini ada loading stage ya. Loading stage indikator terkait dengan proses masih berjalan. Itu kalau di bawah 1 second nggak perlu ada tampilan atau nggak perlu ada loading stage-nya. Kalau 1 sampai 3 second ini ada loading stage-nya. Kemudian kalau lebih dari 3 second harus menampilkan progress bar semacam ini. Nah, ini panduan ya dari loading stage. Kemudian ada empty stage. Kalau di empty stage itu tampilannya bagaimana? Oh, yang di atas itu harus ada tampilan ilustrasi gitu ya, gambar kosong, amplop kosong atau itemnya yang kosong. Terus kemudian di sini pesan yang jelas ya, no no item atau no save card. Kemudian di sini pesan yang rinci ya, pesan detailnya. Terus kemudian di sini ada tombol untuk menambahkan item yang pertama. Nah, ini salah satu contoh empathy stage. Kemudian ada feedback toast ya. Feedback toast itu yang dia muncul kalau misalkan ada suatu aksi dilakukan, sistem merasa perlu ini untuk pengguna dinotif gitu ya, itu ada muncul toast-nya. Ya, yang pertama, yang nomor 1 itu harus ada centangnya, icon centangnya. Terus kemudian nomor 2 ada tulisan copy to clipboard misalkan. Nomor 5 itu ada ya floating gambar begini ya, area begini. Terus kemudian ada undo ya. Jadi nggak jadi di copy gitu ya, nggak jadi di copy tapi di undo. Ada yang segera pengen menutup toolsnya itu pakai simbol close ini, itu feedback tools. Nah, ini salah satu atau beberapa di antara juga ya, bagaimana komputer itu bisa menyampaikan apa yang sedang dilakukan begitu ya kepada user. Oke, jadi prinsip seluruh style guide itu filosofinya bagaimana? Ya pastinya yang pertama adalah menjaga konsistensi visual, walaupun nanti developernya pun berbeda. Nah, itu konsistensi visual dari awal pengembangan sampai nanti fitur-fiturnya baru akan tetap terjaga. Kemudian juga style guide itu terkait aksesibilitas ya, terkait juga dengan aksesibilitas. Kalau misalkan jadi contoh sederhananya tidak menggunakan satu-satunya penanda itu pakai warna saja, tidak, tetapi ada juga pakai icon yang di dalamnya itu ada simbol-simbol yang orang sudah tahu, misalkan error, tanda seru, silang, tanda lampu dan seterusnya. Jadi karena kan ada orang yang punya
ini ya buta warna misalkan. Jadi tidak menggunakan warna itu jadi salah satu-satunya pembeda begitu ya. Kemudian yang ketiga ya pastinya kolaborasi efisien. Ketika nanti ada satu style guide yang bisa yang bisa dijadikan panduan gitu ya untuk developer selanjutnya, nah itu kolaborasinya akan lebih efisien begitu. Ini prinsip-prinsip utama dari style guide. Nah, sekarang eh ya tentu saja kalau langkah praktis membuat style guide itu yang pertama mempelajari kebutuhan produknya ya, bahkan tadi sampai ke brandnya itu karakteristik warnanya dan karakteristik simbolnya bagaimana gitu kan ya. Terus kemudian ya tetapkan elemen-elemen dasarnya dulu ya, warna, font, terus kemudian grid dasar dan seterusnya. Terus kemudian buat elemen-elemen yang untuk interaksi ya, terus kemudian ya di iterasi ya, di seiring perkembangan ya tetap diupdate terus kalau nanti ada penambahan-penambahan dari style guide. Nah ini style guide ya.